Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahri Rizky Setiawan, NIM M1D1200045 akan memenuhi tugas terakhir, tugas ke-15, yaitu observasi masjid dan memakmurkan masjid. Nah, yaitu tugas yang saya ambil di kali ini adalah membersihkan masjid sebagaimana merupakan salah satu dari kegiatan memakmurkan masjid. Nah, melihat dari kondisi pandemi seperti ini, dari bulan November sampai Desember di sini, kata penjaga masjidnya tidak ada kegiatan, maka dari itu saya mengambil kegiatan ini. Langsung saja, untuk melalui pendahuluan dari ini, maka kita kaji lebih dahulu tentang masjid. Masjid sendiri adalah rumah tempat ibadah umat muslim. Nah, masjid sendiri artinya tempat sujud. Selain tempat ibadah, masjid juga merupakan pusat komunitas muslim. Kegiatan perayaan hari besar, diskusi, kajian agama, ceramah, dan belajar Al-Quran sering dilaksanakan di masjid. Bahkan dalam sejarah Islam sendiri, masjid turut memegang penting dalam peranan aktivitas sosial kemasyarakatan di sekitarnya. Nah, langsung saja fokus saya utama untuk melakukan observasi dan memakmurkan masjid ialah disebabkan bahwa memakmurkan masjid sangat penting bagi supaya jemaah selalu melakukan kegiatan-kegiatan Islami di masjid, karena latar belakangnya yaitu agar masjidnya lebih indah dan bersih. Nah, hal yang penting yang kerap kita terlupakan agar masjid tetap nyaman dan indah ialah menjaga kebersihannya. Kebersihan masjid biasanya dijatuhkan pada seseorang yang mengurus masjid ataupun remaja masjid tersebut. Nah, adapun tujuan dari pembuatan laporan ini ialah untuk memahami dan mengetahui cara atau langkah-langkah pemeliharaan masjid, khususnya dalam kebersihan lingkungan masjid. Nah, di sini nanti di pembahasan saya akan merumuskan masalah bagaimana kebersihan masjid itu dan apa saja langkah yang saya lakukan selama pembersihan masjid di tempat yang saya lakukan, di Masjid Al-Kausar, bertempat di Beringin, Teho. Waktu dan tempat kegiatan yang saya ambil ialah hari Minggu 15 November 2020 jam 2 sampai jam 5 sore. Nah, bertempat di Masjid Al-Kausar, Beringin, Teho, Jambi Selatan. Nah, kegiatan yang saya lakukan yaitu yang sesuai di persetujuan dari pengurus masjid, yaitu saya hanya membersihkan area luar masjid dan tempat ruangan mengaji. Nah, selaku pelaksana sendiri, saya sendiri sebagai Fahri Rizky Setiawan yang membersihkan seluruh area luar masjid, dan teman saya yang bernama Arya, dia merekam dan mendokumentasikan kegiatan kebersihan saya lakukan. Nah, dalam pembahasan kali ini saya akan menerangkan apa definisi dari kebersihan masjid sendiri. Nah, sebuah hadis yang sangat familiar di telinga kita diriwayatkan oleh Ahmad, yaitu kebersihan adalah sebagian dari iman. Kebersihan itu sumbernya dari iman dan merupakan bagian dari iman. Dengan demikian, kebersihan dalam Islam mempunyai aspek ibadah dan aspek moral. Nah, oleh karena itu, kata bersuci sering dipakai dalam padanan kata membersihkan dalam atau kebersihan. Nah, ajaran tersebut tidak hanya sebagai slogan belaka, tetapi harus dijadikan pola praktis dalam kehidupan yang mendidik dalam sepanjang masa. Nah, baiklah, dalam hasil kegiatan saya kali ini, saya akan membagikan hasil kegiatan saya ini. Nah, saya akan menceritakan awal dari kegiatan ini berlangsung. Ini yang terjadi pada hari Jumat 13 November 2020. Nah, hari itu saya meminta izin kepada penjaga masjid yang melakukan kegiatan observasi serta melakukan kegiatan pembersihan di lingkungan masjid agar disetujui. Nama bapak yang menjaga masjid itu adalah Pak Jalaluddin, yang kerap disapa Pak Jalal. Nah, singkat cerita, Pak Jalal menyetujui kegiatan yang saya lakukan, tetapi ia melakukan pengecualian untuk bagian dalam masjid karena ia masih belum percaya kepada kami selaku orang baru yang ingin membersihkan masjid, karena jika salah dan tidak benar dalam melakukan kebersihan di dalam area masjid bisa menimbulkan kotor, bahkan bisa menimbulkan najis. Nah, saya pun menyetujui itu, dan saya pun dapat di hari Minggu siang pada tanggal 15 November 2020 pada kami untuk membersihkan sekalian tempat mengaji anak, karena pada pagi hari terjadi hujan deras yang biasanya pada akibat dari
hujan deras tersebut menyebabkan luapan air parit sehingga naik dan menyebabkan banjir di sekitaran tempat mengaji. Nah, akan tetapi siang hari ini sudah surut. Nah, tugas saya hanya untuk menyapu dan mengepel bagian tersebut. Nah, saya pun menyetujui dan langsung ke dalam area masjid. Setelah itu, saya pun langsung mengambil ember dan kain lap yang saya bawa dan mengisi air di tempat wudhu bagian depan. Nah, kemudian saya mengawali kegiatan dengan menyapu terlebih dahulu. Menyapu daerah masjid terlebih dahulu. Dalam kegiatan menyapu ini, yang pertama saya sapu yaitu bagian teras masjid, yaitu yang diawali dengan membersihkan semua bagian yang biasanya menjadi tempat parkir dan tempat menaruh sandal. Nah, kemudian saya naik ke bagian area atas teras suci yang bersih dari najis. Nah, saya membersihkan dari semua debu dan pasir yang ada sehingga semuanya terlihat bersih. Setelah selesai melakukan kegiatan menyapu, kemudian kegiatan selanjutnya yang saya lakukan yaitu mengelap kaca masjid. Saya melakukan ini dulu daripada mengepel karena biasanya kotor dari kaca masjid akan jatuh ke lantai lagi dan itu akan siap dipel. Nah, saya pun melakukannya dengan sangat hati-hati karena kaca takut terlepas dari penahan kacanya. Saya pun mengelap dengan air dan basuhan sedikit dari pembersih kaca yang saya campurkan ke dalam air. Kemudian, saya mengelapnya hingga bersih dan terlihat lebih mengkilap. Nah, setelah saya selesai mengelap kaca, barulah saya naik ke atas dan bagian teras atas maksud saya. Nah, kemudian saya mengepel area suci tersebut. Nah, saya menggunakan pel yang sudah disediakan di masjid dan menggunakan cairan bersih yang saya campurkan ke air. Dan saya melakukan proses pengepelan ini hingga semuanya terlihat bersih tanpa sedikit pun noda. Setelah itu, saya melanjutkan proses pembersihan area tempat mengaji pasca dari terkena genangan air sekitar parit karena hujan deras, yang kemudian sekarang sudah kering. Kemudian, saya awali dengan menyapu bagian lantai tempat mengaji. Terdapat banyak pasir bawakan dari area parit yang naik
yang luapan air parit yang naik, kemudian menyebabkan sangat kotor. Nah, di situ saya membersihkannya. Kemudian tidak lupa sesudah saya menyapu dan saya akhiri dengan mengepel bagian tersebut. Nah, kemudian kegiatan yang saya lakukan hampirlah selesai. Tetapi saya ingat di awal Pak Jalal juga berpesan kepada saya untuk sekalian membersihkan tempat bagian wudhu belakang masjid karena bagian tersebut juga terkena banjir dan menjadi kotor. Dan saya pun pada kegiatan akhir ini membersihkan bagian wudhu masjid. Saya pun hanya menyiram dan mengepel bagian ini hingga tempatnya bersih lagi. Mengingat pada bagian tempat wudhu adalah paling sering juga terkena air, jadi saya rasa tidak perlu membersihkannya hingga menyapu. Nah, kegiatan pun akhirnya selesai dan saya tidak lupa melaporkan kepada Pak Jalal bahwa kegiatan saya yang lakukan saya sudah selesai. Nah, dan tidak lupa saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya karena sudah memberi waktu kami untuk melakukan kegiatan ini. Nah, alhamdulillah saya menyelesaikan tugas memakmurkan masjid ini dengan selesai tanpa ada kendala masalah yang berarti. Semoga ini menjadi pembelajaran bagi saya dan bagi orang lain. Nah, kesimpulannya yang bisa saya dapat ambil dari sini yaitu memakmurkan masjid itu sangatlah luas karena tidak hanya dengan melakukan kegiatan di dalam masjid maupun mengikuti suatu kegiatan yang diselenggarakan dalam masjid. Akan tetapi, jika kita melihat dan menarik dari seluruh sisi kegiatan yang paling diremehkan seperti kegiatan kebersihan masjid, juga menjadi tempat untuk memakmurkan masjid itu sendiri. Karena dengan memakmurkan masjid dengan kebersihan, maka masjid itu akan terlihat lebih indah dan lebih suci. Dan tentunya kegiatan ini bisa membuat jemaah yang datang ke masjid itu sendiri bisa terlihat lebih tenang dan lebih nyaman dan merasa kondisi masjid itu sendiri yang bersih. Saya rasa tugas saya sudah selesai. Terima kasih kepada Ibu Eva selaku dosen pembimbing saya dan dosen pengampu saya yang sudah memberikan tugas ini. Saya rasa tugas ini cukup bermanfaat untuk saya. Baiklah, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.